Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa yang kami hormati, yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit materi tentang ibadah dan filantropi dalam Islam. Sering kita menganggap bahwa persoalan ibadah adalah persoalan pribadi kita kepada Allah yang tidak berefek atau tidak mempunyai dampak dalam masyarakat atau dampak sosial di sekeliling kita. Oleh karena itu kami mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mari kita kaji kembali apakah ibadah-ibadah di dalam agama Islam mempengaruhi dampak sosial di lingkungannya atau sekedar kita beribadah secara individu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua melihat bahwa banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyandingkan antara sholat dengan zakat. Sebagai contoh, aqimis sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Artinya di sini ada dimensi hablum minallah kita, yaitu mendirikan sholat, dan ada dimensi kepedulian sosial kita pada sekeliling, yaitu dengan menunaikan zakat. Hal ini pula yang menyebabkan Khalifah Abu Bakar mengambil tindakan tegas kepada mereka yang tidak mau membayar zakat meskipun mereka masih bersyahadat. Ketika kita membaca tentang perintah berpuasa, maka kita di sana akan juga membaca ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang merasa susah, merasa payah, tidak mampu atau apapun sebutan lainnya, maka mereka adalah membayar fidyah atas memberi makan atas orang miskin. Artinya di sini ibadah puasa pun mempunyai dimensi sosial, bahwa siapa yang tidak mampu berpuasa maka dendanya, kalau nggak bisa disebut denda, adalah gantinya itu adalah kita berbuat baik kepada sekeliling, yaitu dengan membayar fidyah. Demikian pula nanti kita semua sangat-sangat paham dan sangat-sangat familiar dikala menjelang Idul Fitri kita membayar zakat fitri. Di Idul Adha kita menunaikan ibadah kurban. Denda kafarat kita memberi makan kepada orang miskin, dan seterusnya. Dari sini kita melihat bahwa dimensi spiritual kita kepada Allah bukanlah dimensi semata-mata kita beribadah secara individu, tetapi merupakan dimensi sosial juga. Sehingga tidak ada di dalam agama Islam itu pemisahan bahwa dia rajin sholat tapi kikir, bahwa dia rajin puasa tapi tidak bermanfaat bagi sekelilingnya, dan seterusnya. Karena pada dasarnya ibadah di dalam Islam itu menggabungkan dimensi ruhiyat kita dan dimensi sosial kita. Tidak ada orang yang soleh tanpa dia punya rasa sosial yang tinggi. Demikian pula di dalam agama Islam tidak boleh seorang punya rasa sosial tinggi tetapi tidak punya kedekatan kepada Allah.
semuanya hablum minallah, hablum minan nas, ini berlaku seimbang di dalam agama Islam. Pemirsa yang kami hormati, bahwa dengan demikian Islam sangat menjunjung dan memperhatikan nasib kaum du'afa. Mustad'afin ini sangat diperhatikan. Bahkan kemudian orang yang tidak memperhatikan mereka yang lemah itu dikatakan mendustakan agama. Di dalam Quran surah Al-Maun disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Di sini orang yang mendustakan agama ini dimulai cirinya adalah dari orang-orang yang tidak peduli kepada nasib orang yang lemah. Dimulai dari mereka yang menghardik atau tidak menyayangi orang-orang yatim, anak-anak yatim. Jadi menghardik di sini bisa kita perluas maknanya dengan tidak peduli, tidak menyayangi anak-anak yatim. Kemudian di sini juga mendustakan agama adalah orang-orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kata-kata mendustakan agama di sini tidak dimulai dari orang yang tidak melaksanakan sholat, tetapi dimulai dari orang yang tidak peduli pada sekelilingnya. Ini bukan berarti kita menyepelekan kewajiban sholat dan sebagainya, karena di lanjutan ayat ini juga disebutkan bahwa yang termasuk mendustakan agama adalah fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang sholatnya alladzina hum yuraun, yaitu sholatnya hanya riya. Namun kemudian ditutup lagi juga wayamnaun al-maun, yaitu tidak menganjurkan membantu dengan barang yang berharga. Sehingga lengkaplah dimensi spiritual dan dimensi sosial dalam Islam. Bahkan filantropi Islam ini dianjurkan dari masa Kanjeng Nabi dan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan diperbarui dengan gerakan sosialnya, gerakan Al-Maun. Kalau kita lihat rukun Islam yang 5, maka kelima rukun tersebut adalah mendukung bahwa Islam adalah dimensi ruhiyah, dimensi spiritual dan dimensi sosial. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal haji baiti, wa saumu ramadan. Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadat, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita berupaya menjadi diri, menjadi pribadi, menjadi insan yang seimbang antara kita beribadah sebagai sarana spiritual kita menghadap Allah dan beribadah sebagai rahmatan alamin, fungsi sosial kita kepada masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kesalahan, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.